Nah, ini ono gambare, cuma bahasa Inggris. Kalau kita sering punya ungkapan-ungkapan seperti ini ada gejala-gejala berarti. Misalnya, what will they think? Kira-kira apa ya komentarnya mereka padaku? Kalau kita pikiran kita sering sibuk begitu, ya kemungkinan kita orang yang punya gejala seperti tadi. Atau, what if I say no? Ini menunjukkan bahwa kita tidak berani ngomong tidak. Kita selalu menimbang-nimbang, kalau saya bantah gimana ya? Kalau saya bilang tidak, kira-kira enak enggak ya? Kalau saya enggak setuju, kira-kira orang enggak apa-apa enggak? Atau nanti jangan-jangan ada masalah. Kalau kita banyak sering berpikir begitu, kemungkinan kita kena sindrom people pleaser tadi. Atau kita, will we still be friend? Kita masih temenan enggak ya? Kalau saya nekat bantah dia, bilang tidak, atau aku menghidupkan gayaku sendiri, kira-kira masih bisa temenan enggak ya aku sama dia? Nah, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemungkinan kita sudah masuk ke ranah people pleaser tadi. Atau kalau pas teman marah, itu kita bertanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan marahnya karena aku. Jangan-jangan aku melakukan ini kemudian mereka marah. Kalau saya melakukan ini, mereka setuju enggak ya? Pertimbangannya selalu mereka terus. Tidak pernah mempertimbangkan diri kita sendiri. Atau mungkin kita menyesal. I wish I could say no. Kalau bisa sih saya mau bilang tidak. Tapi yo gimana wong teman, wong sak kelas, wong tiap hari bareng, nanti dia ndak enak sama saya. Itu I wish I could say no. Kalau teman-teman kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita ungkapkan, paling tidak untuk diri kita sendiri, ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sudah mulai kena sindrom people pleaser ini. Ini tanda-tanda seperti kata Heidegger tadi, kita menuju diri yang tenggelam. Jadi kita tidak dihitung. Wujuduhu ka'adamihi tadi. Jadi dalam pergaulan, orang tidak ngitung kita, tenang saja. Kalau dia mesti mau kok. Kalau dia mesti setuju kok. Itu dia anak baik kok. Dia tidak mungkin bantah, tenang saja. Ini tanda-tanda mungkin kita, kehadiran kita tidak dihitung. Nah, jadi ini ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kita sedang punya gejala people pleaser. Ada beberapa ilustrasi untuk menunjukkan fenomena terjadinya people pleaser ini. Saya ambil ada dari budaya Jawa atau dari kalimat-kalimat yang sering beredar di sekeliling kita. Misalnya kita mungkin sering mendengar istilah asal bapak senang. Nah, ini biasanya bawahan yang pokoknya cerita yang baik-baik saja. Gimana caranya atasannya senang terus. Nah, orang yang bermental asal bapak senang itu sebenarnya salah satu ciri yang people pleaser. Dia pasti tidak berani menyampaikan pada bapaknya, dalam tanda petik ya, bapak itu bisa pimpinannya, bisa bapaknya beneran, bisa orang yang statusnya lebih tinggi, mungkin gurunya, mungkin dosennya, dan lain sebagainya. Itu di hadapan mereka-mereka ini, kalau kita pokoknya diceritain yang enak-enak saja, yang senang-senang saja. Jadi untuk mereka gimana caranya biar mereka senang terus. Kalau sama dosen ya biar nilai kita nanti baik. Kalau kita tidak setuju sama dosen, sudah diam saja. Pokoknya kita setujui saja. Lumayan nanti kalau kita dapat nilai A. Itu asal Bapak senang. Kita tidak menampilkan apa diri kita apa adanya. Jadi banyak dalam budaya-budaya kita bersikap asal Bapak senang. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada istilah yes man. Yes man itu orang yang selalu yes. Tidak pernah no. Jadi ya ada apa saja yes. Pokoknya saya yes. Selalu saya yes. Tidak pernah
Kalau saya no, saya tidak setuju yang seperti itu. Saya punya pandangan sendiri. Ah, ini masalah. Jadi kalau kita selalu jadi orang yang yes, ya berarti sebenarnya kita tidak pernah mikir. Jadi orang itu kan kalau diajak ngomong gimana menurutmu? Enak enggak? Ya, enak. Setuju? Ya. Pokoknya jawabnya ya terus. Itu kemungkinan kita memang males mikir. Inginnya ikut saja. Ya kalau kita gayanya seperti ini, ya jangan mengeluh kalau kita tidak dihitung. Kita akan dianggap ya hanya people pleaser tadi. Untuk boso Jawa ini jangkep-jangkepan lah. Yang penting ada gitu saja. Nah ini gaya yes man. Nah, menarik dalam budaya Jawa ada istilah budaya ewuh pekewuh. Nah, ini ewuh pekewuh ini mungkin teman-teman yang Jawa mungkin sering ya mendengarkan kalimat ini. Ewuh pekewuh itu misalnya saya dengan atasan misalnya mau ngeritik ndak enak, rek wong atasannya sendiri. Itu budaya kadang disebut budaya sungkan. Wah ini sama Pak Yai ya, enggak enak. Sungkan saya kalau harus menyampaikan sesuatu. Padahal mungkin Pak Yainya sendiri seneng kalau kita terbuka. Tapi kitanya sungkan. Karena merasa enggak level. Nah ini namanya budaya ewuh pekewuh. Ewuh itu artinya rumit, ribet. Kalau pekewuh itu ya artinya enggak nyaman, enggak enak. Jadi kita merasa tidak nyaman kalau membuat orang repot. Ini namanya ewuh pekewuh. Misalnya kita mau bertamu jam habis maghrib misalnya. Wah, ndak enak deh kalau bertamu habis maghrib. Jangan-jangan tuan rumahnya sedang ngaji atau sedang makan malam. Nanti dianggap minta makan lagi. Nah, ini ewuh pekewuh contohnya. Nah, dalam banyak kasus, ewuh pekewuh ini kalau berlebihan ya jatuhnya people pleasure tadi. Jadi kita tidak memperhatikan kepentingan kita. Pokoknya kepentingan orang lain terus yang jadi fokus. Makanya saya sebut tema malam hari ini itu antitesisnya, lawannya tema minggu lalu tentang self love. Jadi hidup kita sering ribet gara-gara ewuh pekewuh ini. Kita inginnya tidak merepotkan, tidak menyusahkan, inginnya menyenangkan orang terus. Padahal mungkin orang yang kita senangkan itu tidak selalu begitu maunya. Tapi kitanya saja merasa tidak enak, tidak nyaman kalau merepotkan orang lain. Ya, budaya sungkan. Sungkan, mau WA, tanya macam-macam. Nanti kalau beliau tersinggung gimana, tidak enak. Pekewuh saya. Nah ini contoh-contoh manifestasi. Dalam budaya timur, tradisi semacam ini kuat. Jadi tradisi bagaimana kita harusnya mendahulukan yang lain, bagaimana kita mengutamakan yang lain, sampai melupakan diri kita sendiri. Ada banyak sekali konsep-konsep ajaran-ajaran. Mungkin konsep dan ajaran itu tidak salah, cuma implementasi kita saja yang kadang-kadang berlebihan. Menolong orang itu bagus, tapi melupakan diri sendiri tidak bagus. Peduli dengan orang lain bagus, tapi cuek dengan nasib, dengan kepentingan kita sendiri tidak bagus. Kalau bahasanya Al-Quran, walatulku biaidikum ilat tahluka. Jangan kamu menjatuhkan dirimu, melemparkan dirimu dalam kehancuran secara sengaja. Jadi yo, orang hidup itu normalnya yo mencari enak, mencari nyaman. Nah, jadi ini contoh-contoh manifestasi dari people pleaser. Ada karakter orang yang yes man, asal bapak senang, atau ewuh pekewuh yang berlebih-lebihan. Serba sungkan mau apa-apa. Akhirnya apa-apa jadi tidak jalan. Kepentingan kita tidak terakomodir karena kita tidak berani, tidak enak mau cerita. Baik. Nah, kita belajar sebentar biar tidak salah paham. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah altruisme.
Altruisme itu orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi ini tidak sama persis dengan pleasure tadi, orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Mengapa? Di mana sih bedanya? Ayo dipahami pelan-pelan ya. Sebenarnya orang yang gayanya pleasure tadi kelihatannya seolah-olah mempedulikan orang lain. Tapi sebenarnya dia ini egois. Jadi dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain itu. Balasannya dalam bentuk apa? Pengakuan atau penghormatan. Ingin disebut orang baik, ingin disebut orang yang sopan, ingin disebut orang yang tahu unggah-ungguh, ingin disebut. Nah, akhirnya apa? Melupakan kepentingannya sendiri karena ingin disebut tadi. Inilah namanya people pleaser. Jadi orang yang targetnya adalah diakui orang lain, dihargai orang lain, maka dia mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Bandingkan dengan seorang altruis. Kalau altruis, dia tidak mikir balasan apa-apa. Dia berbuat baik, ya memang ingin berbuat baik. Para spiritualis, misalnya para sufi yang hidupnya murah hati, itu kan dia tidak mikir balasan apa-apa. Sahabat kita yang sejati misalnya menyenangkan kita, tapi dia tidak menunggu balasan apa-apa. Kita memuji dia atau kita membenci dia tidak masalah. Yang penting dia ingin berbuat baik saja pada kita. Beda dengan people pleaser tadi, dia menunggu dipuji, dia ingin orang itu selalu menganggap dia positif. Kalau sahabat sejati tadi, tidak apa-apa kamu nganggap aku negatif, asal kamu selamat, asal kamu sukses. Nah, itu true friendship. Persis sama seperti orang tua kita. Mungkin juga keluarga kita. Mereka memberi banyak, mengorbankan banyak untuk kita. Tapi tidak menunggu kita akui atau kita hargai gara-gara itu. Sama juga dengan para pahlawan. Para pahlawan itu kan berkorban. Kita wah ini jangan-jangan pahlawan itu people pleaser, Pak. Enggak. Dia enggak nunggu kita akui sebagai pahlawan, ditetapkan oleh negara jadi pahlawan atau tidak. Mereka enggak pernah mikir sama sekali tentang itu. Yang mereka perjuangkan dulu ya murni ingin memberikan yang terbaik untuk tanah tumpah darahnya. Nah, ini orang menyebutnya altruis. Jadi teman-teman awas jangan keliru. Jangan disamakan begitu saja. Oh, berarti kalau saya berkorban untuk orang lain, melakukan kebaikan untuk orang lain, itu berarti jelek. Enggak. Enggak jelek. Kecuali kalian gaya pleaser tadi. Gaya yang ingin dapat imbalan, kehormatan maupun pengakuan. Makanya kalau mau dijelaskan singkat, pleaser itu inner directed. Jadi seolah-olah keluar, tapi sebenarnya dia orientasinya ke dalam. Ingin dianggap baik, ingin menjaga citra. Mungkin kita menyebutnya jaim misalnya. Jaga image saja. Sudah terlanjur dianggap orang baik ya, biar kelihatan baiknya terus-menerus. Kadang kita menyebut juga dengan istilah pencitraan. Biar citranya tetap harum, tetap baik di tengah masyarakat misalnya, sehingga dia melakukan itu terus meskipun sebenarnya dia tidak suka itu. Nah, ini gaya pleaser. Tapi kalau seorang altruis, orang yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain itu ya outer directed. Jadi dia tidak peduli dirinya, yang jadi fokus adalah kebaikan orang lain. Kalau yang pleaser tadi, ya hanya untuk dirinya sebenarnya, biar aku tetap positif. Tapi yang altruis ini targetnya adalah orang lain jadi baik. Orang lain jadi bagus, orang lain jadi benar, dan lain sebagainya. Inilah bedanya pleaser dan altruis. Jadi mungkin teman-teman sejak tadi banyak pertanyaan, loh Pak, kan kita harus berbagi, kita harus peduli sesama, iya. Tapi
Semoga posisimu bukan posisi seorang people pleaser. Hanya untuk menyenang-nyenangkan orang saja demi nama baikmu. Tapi memang kalian ingin berbuat baik dan berbagi yang sejati. Ya, gambaran mudahnya jadilah seperti sahabat yang sejati, seperti orang tua pada anak-anaknya, atau pahlawan pada bangsa dan negaranya.